lumayan cepat dan dia bisa rotasi juga. Ya, yang paling terpenting adalah nanti sih ketika udah menit yang kelima nih. Rotasinya pasti akan beda kan. Karena mau gimana pun Julian pasti bakal nge-trap. Sementara Hayabusa dia pasti bakal bermain dengan lane jauh, bermain dengan minion. Karena kalau kita ngomongin soal level dan juga mungkin kesiapan dari Hayabusa ketika nanti dia udah punya Skypiercer atau mungkin minimal dia selesai dengan adanya Hunter Strike itu yang akan membuat dia makin lebih kuat dengan damage yang dia miliki. Ditempel Muesa kemungkinan akan menggunakan flickernya kali ini. Tapi ketika ada Ray di level 3, Kiboy memilih untuk tunggu sabar sebentar. Karena just in case Kiboy masuk ke sana, kondisinya adalah pertama kolam revitalize-nya bisa terbuka. Dan chance untuk Kiboy bisa di pick off itu tinggi banget tadi. Tapi dari Emblem nih, ada Firmness. Menarik sekali dari Watt. Mungkin sadar kali ya bakal jadi korban game. Ya, walaupun Firmness tapi nggak menutup ya ofensivitasnya, dia tetap bawa Master Assassin. Dan basic command Emblem biar nggak terlalu berfokus sama mana, biar dia bisa nge-spam skillnya. Tapi yang paling terpenting untuk sekarang, dua Tenacity-nya ini nih yang emang tujuannya untuk memperpanjang team fight dan untuk ngedinai juga bagaimana Master Assassin ketika 1v1. Cewek juga mau main safe walaupun mungkin memiliki attack speed yang lebih tinggi lagi nantinya. Nah untuk justru Hayabusa nih, ada beberapa yang pakai Swift. Tapi ada juga yang pakai Trill. Iya. Ada yang pakai Rapture juga. Pemilihannya lagi-lagi sih. Opsionalnya banyak dan sekarang kayaknya lebih butuh damage ya. Makanya dia bawain Trill. Jadi untuk di early game apalagi pakai War Cry itu akan sangat membantu sekali ketika nanti Shadow Kill-nya aktif. Oke. Tapi kondisinya dari sosok Muesa masih terlalu dini untuk bisa melakukan pick off. Sedangkan Santo akan coba dibuka oleh Ray. Kondisinya memang dia yang memiliki power dengan Assassin Fighter terlebih dahulu. Tapi Albert ternyata terdeteksi oleh Sorizo. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi dua team fighter pecah belah. Ray terperangkap first blood didapatkan. Tapi Albert cukup menjadi pertukaran menjadi point kill dari bottom lane. Nampaknya Kiboy selamat. Tapi teroris lah. Penalti zone dari regenerasi sang Raja Langit. Kali ini bahkan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx berhasil mendapatkan keuntungan lebih dan Bang Sorizo menjadi point kill selanjutnya. Rest, regenerasi dari sang Raja Langit. Benar-benar memberikan permainan yang luar biasa tapi super awat. Again and again seperti biasa di arah gold lane selalu punya cara untuk bisa menghadapi laning phase yang dia miliki. Basic common juga sih, dia punya hybrid dragon yang bisa banget untuk menangin dari match up landingnya. Tapi ketika tadi ada tim fight turtle nggak join juga ternyata dari cewek walaupun kena ya. Iya ya, cuma nge-deliver damage sedikit aja ya dengan SOD, Spear of Destruction. Ini yang paling terpenting adalah dua junglernya bener-bener di zoning sih. Abis banget. Itu tadi Muesa dan juga Sorizo benar-benar target ke Albert, Shadow Kill-nya kebagi dua, nggak ada damage. Sementara untuk Ray, dia benar-benar di zoning dengan adanya Rest dan Kiboy serta Sans. Gua nggak tahu sih Albert mau main. Kalau gue tahu Albert MVP-nya gue pilih jungler di situ. Iya. Tapi sepertinya sama nih. 3 suara untuk Onyx dan 3 suara untuk Dewa. Oke, 3 versus 3 kita bakal menyaksikan. 2 di bahasa Inggris itu dari ini ya, dari Dewa ya tadi ya. Sevin dan juga Mirko ya. Ya. Tapi untuk pergerakan dari Dewa sendiri, gue ngeliat di awal memang gak bisa terlalu aktif juga. Cowoknya kemanapun dia pergi, pasti ada Kiboy. Itu yang bikin screeningnya berat banget. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Kiboy sih lagi-lagi, Kiboy di sini job desk-nya cuma nge-screen. Karena mau gimana pun kalau kita lihat dari rotasinya ya pasti Muesa bakal bisa jalan lebih cepat sih. Apalagi kita ngomongin Chow sebagai roamer, rotasinya pasti bakal benar-benar lebih fleksibel. Tinggal targetingnya aja sebenarnya untuk Muesa. Owi dengan coba menguasai tim fight di depan sana. Dengan dari seorang Albert sudah melakukan kunci dari seluruh ke lapangan Muesa. Dua Dragon karena Kiboy nampaknya cukup worth it kalau mereka mau. Tapi nampaknya dengan nantinya di sana Muesa mengurungkan niat. Agresivitasnya jadi menurun. Muesa tadi punya power untuk nge-pick off ke arah Kiboy. Tapi dia turunkan temponya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru karena kondisinya mungkin Ray nggak siap untuk dapetin point kill dari Kiboy. Dan ada turtle juga sih kebetulan Ji. Mungkin Way of Dragon ya bisa dipakai untuk zone out ke arah Albert nantinya. Oke, Albert sudah menunjukkan batang hidungnya. Muesa di depan sana dengan shadow kill yang telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Dan bahkan Retribution belum mampu. Berhasil mendapatkan satu buah turtle. Memberikan kembali keadaan dimiliki dari tim Fnatic. Dan bahkan Muesa kali ini berhasil dimakan dengan flicker for defensive. Sia-sia yang terbuka, tapi dengan adanya arus ombak land up down membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini nggak bisa sembarangan untuk melakukan plating. Awareness terhadap mappingnya benar-benar terjaga kali ini. Karena kelihatan sih tadi tahannya Way of Dragon malah jadi nggak gimana-gimana. Tapi ya untuk game fact kita by GoPay sepanjang perjalanan dari Res di MDLI di Terisla dari Res memiliki win rate yang tinggi sebenarnya 66,67% ya dari 9 kick. Way of Dragon menunjukkan sosok Kiboy. Keluar sepatu for defensive nggak terlalu berarti. Tapi nampaknya Albert masih tidak mau terlalu terburu-buru. Satu buah point kill. Tapi lihat shadow kill for defensive harus tadi bisa menjemput Albert. Karena kalau tidak dia akan coba di pick up dapatkan Res. It's too late.
terlambat. Albert pun harus tumbang. Dan Wah. rest versus everybody kali ini harus dimakan juga. Sedikit terlambat pengorbanan yang diberikan. Tapi lihat, Spear of Distraction No. masih ada Enhanced Sword. Gak boleh greedy dari seorang Calvin Winata. Wah, tapi midnya Be, ini udah mulai diplating juga dan dapat Be. Dapat bahkan Sorizo-nya kita, karena kita tahu dari pasifnya juga kan untuk Idit. Tapi yang paling terpenting adalah mereka terlalu berfokus sama Watt di bagian top lane. Sehingga mereka melupakan kalau backup yang didapatkan sama Dewa itu cukup cepat. Apalagi dengan ada Nightmare Spawn tadi. Yang benar-benar merepotkan sekali dari Case. Albert datang sekalipun tadi nggak bisa untuk membantu. Bagaimana kehadiran dari top lane-nya Fnatic Onyx yang terlalu dalam sepertinya untuk melakukan push atau engage. Aku ngelihatnya Prof, malah Albert terlalu boros dengan Quake Shadow-nya tadi. Terlalu boros, karena dia benar-benar mengandalkan basic attack. Dan akhirnya dia membuat Shadow Kill ini bukan untuk ofensif tapi untuk defensif. Ya karena Tapi dia menggunakan Warcry kan. Ya tapi yang dibutuhkan adalah dia membutuhkan Quake Shadow for defensif, bukan Shadow Kill-nya. Iya, Either itu dapat point kill atau enggak, itu urusan belakang. As long dia selamat. Abis juga tadi dan cooldownnya dengan Hunter Strike doang. Baru satu item yang ada cooldownnya gak cukup Be. Dan damage yang diberikan juga dari Shadow Kill masih kurang sih. Dia butuh level 12 untuk Shadow Kill yang nantinya akan lebih lama lagi durasinya. Hitnya juga akan lebih tinggi juga. Sehingga damage yang diberikan juga mungkin akan lebih pasti untuk take down hero-hero dari Dewa United Esports. Total setup. Mungkin bakal langsung coba untuk dimakan bagian depannya. Nampaknya Rest jadi pilihan bersama. Dua Elster telah dikeluarkan begitu saja. Nampaknya Rest harus hilang instan. Because tidak ada Terisla, tidak ada penalty zone. Albert akan sulit untuk bisa mendapatkan Turtle. Tapi lihat, Console Gaming, target mereka tidak ada di depan mata. Dan merelakan karena Turtle menjadi sebuah jawaban dari Dewa. Langsung mengungguli mereka dari Gold. Dan untungnya Calvin Winata menjadi obat atas kehilangan Turtle mereka dari Albert. Kumar kali ini belum masuk rumput. Tapi dia sudah tumbang. Sayang sekali Albert. Oh no, masih menjadi mimpi buruk. Rumput yang belum di open masih menjadi masalah untuk Albert. Ya harus menunggu Keyboy juga kan, terutama karena Keyboy adalah salah satu badan yang bisa membuka setup yang terlebih dahulu. Untuk Mueza, dia masih mencari target di sini posisinya. Oke, dan bahkan di depan sana, Flicker for defensive telah dikeluarkan. Sayang sekali Spear of Distraction-nya miss. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini berhasil menyelamatkan Mueza. Tapi out of nowhere, Ray juga nggak bisa ditempel karena damage-nya terlalu besar. Dan Awat dari tadi selalu menjadi penghalang untuk Keyboy bisa masuk ke dalam. Wah ini entah kalau kita ngomongin soal bagaimana late game power dari Kari. Ketika bermain dengan front to back, siapapun yang di-kick nanti sama Mueza. Ini akan sangat mudah loh disambut oleh Watt. Seperti Light Wheel 10 detik. Bahkan 2 target pun pasti bisa di-take down. Keyboy, Rest. Siapapun itu, mereka nggak menggunakan Purify. Sehingga mereka pasti dengan sangat mudah bisa di-take down. Oke, bahkan kayak dengan item yang udah jadi tadi menuju ke arah Trinity. Satu item lagi, walaupun cewek sudah selesai dengan item ketiganya. Tapi untuk follow up, dia masih lebih megang Watt. Ya. Karena tanpa Demon Hunter Sword aja, modal Golden Staff. Itu pasif dari Kari kebantu banget untuk bisa ke-trigger. Tapi untuk ya cewek kita tahu sendiri lah, dia sangat membutuhkan bagaimana Demon Hunter Sword ini. Karena untuk menumbangkan lini depan, yang kebetulan lini depannya pun punya dash ability. Mueza harus berhati-hati juga nih, jangan sampai dia ngelakuin dash tanpa Shunpo, tapi dia kena Spear of Misery. Informasi telah diberikan di depan sana. Duel telah dikeluarkan. Menjaga seorang Keyboy. Dia bisa diberikan terlalu all-in. Mueza sakit full out. Satu momen kill didapatkan. Tapi dapatkan Keyboy masih bisa selamat di depan sana. Dapat dari seorang Awat. Mundur ke arah belakang. Mereka tidak mau team fight lebih lanjut lagi. Tidak ada Mueza menjadi sebuah penanda kalau mereka bisa melakukan Lord 4 versus 5. Apakah Fnatic melakukan satu move ke arah Lord untuk mengambil resiko yang terbesar? Tapi kayak nggak boleh buru-buru juga sih. Mereka nggak punya flicker untuk race. Dan mereka nggak bisa cancel lagi nanti ketika Watt ada di posisi free hit. Sementara kalau ngelihat dari Dewa United, mereka pegang zonanya. Mereka nggak kendor sama sekali walaupun jumlah mereka kalah. Oke, itu adalah keputusan bagus dengan Shadow Kill dikeluarkan. Flicker membuat seorang Case selamat, tapi nampaknya Albert gagal untuk bisa mendapatkan satu point kill. Masih belum cukup. Dengan kondisi 5 berbanding 5, kali ini jadi aman, jadi equal. Membuat sosok dari Fnatic yang malah kehilangan segi power. Kenapa? Kondisinya, Albert gak ada Shadow Kill. Dan mereka, cewek, kita nggak tahu apakah udah punya Spear of Distraction atau belum. Ya, yang paling terpenting adalah belum ada yang bisa nge-clear cepat di bagian bottom lane untuk Dewa. Mereka bakal bener-bener harus nyari dulu nih di mana cewek berada. Tapi cewek juga punya Purify dan kayaknya udah mulai ketahuan Mueza. Oke, Duel breakan!
yang on point. Purify Kemi tapi awal terperangkap. One by one situation gagal. Tapi lihat cewek masih bisa dimakan. Dengan adanya kondisi seperti ini pasukan dari tim Fnatic harus bisa mendapatkan Lord. Karena cewek telah mengorbankan jiwa dan raganya. Apakah di depan sana akan ada takeover dalam seorang Ray. Rest di depan sana seorang Tumaf. Dan Red save position from Albert. Save the day untuk Fnatic Coding. Kalau Albert gagal di situ sudah bisa dipastikan minimal best turret akan hancur. Wow, trade yang cukup menarik kali ini. Walaupun memang Dewa nggak ada korban, mereka coba untuk melakukan push sebagai kompensasi. Wah ini trade-nya bener-bener kayak untung di mana-mana ya. Buat Dewa untung banget, mereka dapetin cewek. Bahkan mereka sempat dapetin 3 member in total. Yes. Tapi sekarang kalau ngomongin Fnatic Onyx, mereka mau pegang Lord-nya. Dan itu yang memperpanjang nafas. Tapi Dewa gak mau nafas panjang dimiliki sama Fnatic Onyx. Mereka ingin Lord-nya secepat mungkin dihancurkan. Dipotong loh. Hanya cukup satu wave. Hanya cukup satu wave saja karena wave selanjutnya udah kecil kembali, Lim. Ini kalau kasusnya seperti ini, ini kerugiannya ada di Onyx loh. Udah pasti. Dia shutdown cewek tadi lihat goldnya. Masih dipegang Dewa. Langsung swing soalnya. Apalagi dari total aja 3, itu pertukarannya nggak adil sama sekali. Sementara kalau kita melihat bagaimana trade yang bisa didapatkan dari teman-teman Fnatic Onyx itu cuma menuju ke Lord. Jadi itu bener-bener kayak mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. Oracle dari Sorizo. Ini ngedeny banget untuk Glowing One yang diaktifkan sama Suns. Sehingga nanti ketika berada dalam keadaan Primal Wrath, dia bakal memiliki shield yang lebih banyak lagi. Dan itu yang akan membuat kawan-kawan Dewa ini bakal lebih strong dalam tim fight besar. Tapi gimana dengan Kairi, Be? Tanpa Sky Piercer. Biasanya rata-rata kita lihat bahkan ada yang Fury Hammer langsung Sky Piercer. Oke. Buat sekarang Hayabusanya ya. Kalau kita ngomongin soal Hayabusa tambah Sky Piercer kayaknya nggak akan jadi masalah karena udah dapetin Blade of Despair. Cuma ini masih butuh damage lagi sih dari Endless Barrel. Dan sekarang kalau ngomongin Flame ada Moiza di belakang. Oh, Terisla di arah belakang. Langsung mendapatkan Sorizo. Doel trigger sedikit terlambat tapi lihat dari cewek lebih fokus untuk mendapatkan turret supaya Albert tidak akan ditumbangkan. Dengan adanya sosok dari seorang Albert di belakang sana. Cewek bertahan. The Revitalize Keyboy save the day. Revitalize is on point. Membuat sosok Res selamat di depan sana. Wow, penyelamatan dari Keyboy dengan revitalize-nya. Res yang harusnya tumbang bahkan dengan glowing tadi masih gak bisa nutup untuk point kill-nya. Masih nyala apinya, Lim. Masih Apinya bisa. masih nyala, Profesor. Dipadamkan dengan adanya kolam Revitalize ya. Langsung disembuhkan dengan cepat. Sehingga hal tersebut yang membuat tidak ada korban jiwa kali ini Fnatic Onyx. Akhirnya memenangkan sedikit trade ya. Yang tadinya sempat mendapatkan kerugian juga di team fight sebelumnya. Trade tersebut juga membuat mereka bisa untuk menguasai River setidaknya untuk sekarang pun. Menurutku mereka masih bisa untuk melakukan setup terlebih dahulu. Lagi melihat cewek yang seharusnya akan mendapatkan item yang lebih kuat lagi. Wind of Nature seharusnya untuk last itemnya. Setelah dia mendapatkan Malefic. Oke, tapi sekarang dengan adanya sayap Terisla dari Res harusnya dia akan lebih perkasa di depan. Winter Crown aku nggak tahu apakah akan ada di item yang keempat. Karena buying time dengan Winter Crown di tangan Terisla kayaknya cukup worth it nantinya. Ketika ada di pertempuran Lord yang kedua. Ya, Silence Robe sih, tapi dia emang lebih butuh untuk ngedeny damage magic sih. Karena lainnya udah selesai dengan adanya Divine Glaive. Jadi mau gak mau ini kayaknya Athena Shield bakal diperlukan banget agar Res nanti bisa survive. Dan dengan adanya Keyboy juga, dia bakal jadi dynamic duo untuk menahan di lini depan. Tapi kebetulan Fnatic Onyx masih standby di bottom lane. Mereka ingin mencari pick off balasan karena mereka tahu Moiza standby di lane jauh biasanya. Dan solusi terbaik ya untuk Dewa United memang 3-2 sih. Harus ada Moiza dan yang paling tepat untuk clearnya ada di Watt. Karena ya in case ada bisa di pick off, Watt bisa jadi follow up kan. Ya karena kalau misalkan nanti yang datang adalah Ray, itu pasti Lordnya bakal langsung di start sama Fnatic Onyx. Ketika pemegang Retribution Show di lane jauh itu pasti bakal merugikan buat mereka. Tapi sekarang posisinya, ini dia dynamic duonya Keyboy dan Res. Yang bener-bener gak mau dilepaskan satu sama lain. Karena Moiza jadi bingung nih mau target ke siapa dia. Ya betul sekali, tapi setup telah dilakukan di depan sana. Console Gaming telah dikeluarkan. Dua mereka memberikan seorang Keyboy. Mengejar beri ulti oleh seorang Watt. Tapi dapat Terisla! Res menyelamatkan di depan sana. Tapi dia gak bisa terlalu lama. Dengan shadow kill dari seorang Albert ke belakang. Tapi nampaknya masih banyak minion di depan sana. Dan membuat Albert berhasil mendapatkan satu point kill itu Case. Point kill yang mahal, distraction yang mahal dari tim Dewa United. Dimakan Albert. Karena kalau Res ditukar dengan Moiza doang, itu sama sekali nggak worth it. Iya, Retribution yang langsung bisa menghilangkan efek dominator yang bakal menjadi masalah serius untuk Case. Dia nggak bisa kabur lagi bahkan dengan flicker, Be. Iya, permasalahan utamanya juga targetingnya paling tepat sih emang. Harus langsung ke Case. Karena Case dari tadi ngezoningnya 2 orang sekaligus. Itu adalah Suns dan juga cewek. Sehingga dalam team fight mereka nggak bakal bisa join. Tapi untuk sekarang karena Lordnya udah mulai di start harusnya Dewa bakal respon. Oh, mereka terlalu berani. Glass Trapnya dibuka karena Ray telah membuka posisi para pasukan dari tim Dewa. Di depan sana bakal bertahan. Albert dan Ray mencari from Albert. Oke,
Albert bersinar. The one and only Albert Wild Dragon yang berhasil memakan Albert di sana dengan double kill. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini dapatkan 3 poin kill. Onyx yang tadinya dapat keuntungan yang melimpah. Sekarang mereka harus benar-benar membuat Lord ini menjadi Lord yang giveaway. Dan terjadi lagi, walaupun di bagian bawah Onyx lebih unggul jauh, tapi Lordnya bisa dipotong lagi, Be. Ya, thanks to cewek ya, karena dia sempat manjangin lane jauh di area bottom lane. Dan Ray sekarang harus hati-hati karena Lordnya udah lumayan berasa, udah sakit loh. Anyway, cewek bener-bener berbeda dengan keadaan Watt. Watt safe banget dari tadi. Iya, Dia tinggal tungguin follow up dari Mueza. Sementara cewek, dia harus nge-deliver damage. Dengan pasti yang dimana Sorizo juga bisa nge-deliver damage balik dengan Primal Wrath. Jadi target untuk ceweknya di sini sangat minim sekali. Mau gak mau menurutku cewek cuma bisa menjalankan split push. Dan datang dengan Spirit of Destruction dibandingkan dengan dia mengambil resiko untuk team fight front to back seperti tadi. Wah, ini agak bahaya sih. Jujur gue ngeliat Res ini sebagai nyawa tukaran aja dari tadi, Be. Iya. Ketika siapapun yang di-kick biasanya Keyboy, itu langsung ditukar sama Res karena Resnya coba untuk nutup carry kan. Tapi bener-bener literally tuker loh, dianya tumbang juga. Ini bakal jadi PR yang berat berarti buat Albert dan Suns. Cuma mereka yang bisa langsung ke carry on point banget untuk kuat ya. Target mereka harus diganti. Gak cuma buat Case menurutku. Walaupun lagi-lagi Case di sini akan menjadi barikade terkuat dari Dewa United Esports ketika Fnatic Onyx ingin melakukan flank. Tapi mereka harus menemukan target sedini mungkin. Karena kalau misalkan race-nya penalty zone terus ke arah Watt, dia bakal hilang juga dengan instan. Karena kita tahu lah seperti Light Wheel yang sekarang. Apalagi Wattnya ready dengan tough boots, dia ingin menghindari sisi power yang lama daripada penalty zone. Ya kalau misalnya mau, Sorizo sama seorang Watt dan juga ke arah Mueza itu mereka bertiga sih. Biar punya damage yang sangat cukup. Tapi lihat dari sana, fokus ke arah sana Rest, Wild Dragon, fokus ke arah Sun. Terbakar sama selamat dari Rest. Hanya membaik time dari belakang dan langsung dilenyapkan begitu saja. Para pasukan dari tim penaskan yang mereka harus mundur mendadak. Mereka tidak bisa terlalu kuat untuk memanjang ke tim fight. Karena ini adalah tim fight 4 versus 5. Kembali lagi, kalau mereka nggak disengage tadi bahkan aku melihat potensial mereka rata. Masalahnya sekarang udah nggak ada spell lagi. Dari Fnatic Onyx terlihat kayak Purify dari cewek udah ke-trigger, Suns-nya juga. Iya, iya. Bahkan ya terjadi lagi, beres jadi tukeran nyawa. Dan pertukarannya cuma ada di flicker dari Mueza serta Watt yang tadi terkena penalty zone. Ya, dan bahkan Sementara ini bakal possible banget untuk Mueza ngelakuin inisiasi kedua karena The Way of Dragon-nya udah ready kembali. terserah mau Mueza atau Sorizo sekarang. Masih standby dengan adanya flicker yang Ya, dimiliki. Sorizo flicker target sih oke sih, tapi sebenarnya kayak lebih baik buat escape. Tapi buat sekarang entah kenapa Mueza dan Watt ini benar-benar gak bisa dipisahin. Even Keyboy pasti bakal hancur seketika, apalagi Keyboy di sini kita tahu sendiri walaupun ada Queen Swings, Antiquiras, tapi belum cukup kayaknya untuk bisa mendinai bagaimana damage yang diberikan dari Watt. Untukku mungkin lagi-lagi Winter Crown dibutuhkan sendiri untuk rest agar nanti ketika dia penalty zone dia nggak bisa langsung di burst. Dan itu yang akan membuat dia survive dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan arah itemnya memang udah ke arah Winter Crown juga nih kebetulan, B. So Lord kali ini, Lord yang cukup krusial. Terlihat nampaknya. Show di depan mata. Para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka tertinggal 1000 gold tapi di menit ke-18 tidak terlalu berarti 1000 gold di tangan mereka. Oh, what yo? Sedangkan di sana kondisinya dengan ada yang show di arah top lane memberikan informasi kalau Super Awat ada di top lane. Oh, sengaja slow push kayaknya. Iya ya, mereka gak clear AP abis ya. Iya, mereka nggak clear sampai habis, mereka memilih untuk slow push. Sehingga minionnya di bagian top lane akan terus didorong perlahan-lahan dan mereka akan coba untuk set up karena ingat ini adalah carry. Nge-wardnya cepet soalnya. Take over kah? Take over. Oke, apakah coba di take over? Karena kondisinya kali ini para pasukan dari tim Dewa mereka standby opposition. Dan bahkan para pasukan dari tim Dewa melihat terbuai depan sana. Mereka coba ditendang. Dua striker ke arah yang salah. Albert maju ke arah depan. Gue Peter maju ke arah belakang. Sanse hilang. No Suns for this time. Tapi Keyboy di sana berhasil menjadi padan. Cewek berhit. Lotnya di tangan dari seorang Albert. Dan membuat para pasukan dari Fnatic selamat. Albert. Shadow kill tadi keluarkan tanpa adanya Quad Shadow. Apakah akan terjadi wipe out? Albert still survive. Quad Shadow terakhir tapi Albert masih mau lebih dan double kill from Albert, the one and only Albert is back. Albert is back dengan power assassin kembali muncul. Oh no, top lane what? Oke, tapi nampaknya kali ini masih ada. Albert masih bertahan. Ada Awat di sana dengan ada satu hit. Tapi nampaknya Albert mencoba untuk bertahan kali ini dengan Immortality. What? Masih bisa selamat Albert. Gak bisa terlalu lama. Immortality dipecahkan. Tapi dengan adanya Awat, Winter Crown menjadi sebuah Albert berhasil menyelamatkan base Fnatic Onyx. Still survive. Masih bisa bertahan lagi-lagi. Albert, sampai alien yang sekarang menjadi penyelamat dari Sang Raja Langit. What a clutch! Albert! Dia benar-benar nunggu timing ketika Winter Crown dan Quad Shadow-nya udah menempel di tubuh dari Watt.
Sehingga Phantom Shuriken-nya pasti akan mengeksekusi Watt yang dari tadi 20 menit. Akhirnya Watt bisa ditumbangkan, bisa di-shutdown. Tapi Watt akan kembali dalam kurun waktu 15 detik. Ya, sampai alien kembali lagi ke Land of Dawn Rest. Dapetin momentum. Cewek di sana membuka badan. Saat memberikan pasukan dan bahkan Shadow Kill berhasil mendapatkan seorang Muesa. Duel Dragon yang tidak ada lagi kali ini membuat para pasukan dari tim Dewa. Kehilangan 2 pemain dan hilang begitu saja. Dan reset, disengage menjadi sebuah jawaban karena Watt sudah kembali ke Land of Dawn. Wow, langsung membalikan keadaan secara instan. Fnatic Onyx, mereka gak kendor sama sekali. Albert di season 6 pernah menyelamatkan mantan timnya RRQ dari kekalahan. Albert kali ini di game yang pertama menyelamatkan Fnatic Onyx dari game pertama yang dimiliki Dewa. Stok FYP 1 minggu ke depan tentunya dengan clutch barusan. Ditambah kali ini cewek yang menjadi pertukaran. Walaupun begitu Ray juga tumbang. Tapi pertanyaannya apakah Fnatic Onyx ingin mencari lagi momentum agar dia bisa engage balik Dewa dengan keadaan di mana mereka kalah kill sekarang. Dan yang tidak bisa dipungkiri adalah sejarah yang tidak bisa terubah adalah Albert satu-satunya jungler Indonesia yang bikin Kairi nangis di M4. Itu dia. Cuma Albert. Yang bikin Onyx waktu itu gagal lanjut ya. Tuh, frenemies. Iya kan? Bener kan? Sekarang jadi teman kan? Frenemies. Itu adalah catatan sejarah yang tidak bisa kita di saat prime loh waktu itu. Iya. Prime dari Onyx juga. Tapi ngelihat dari Albert yang udah mulai panjangin lane nih. Mungkin udah nggak boleh lagi cewek ya. Cewek lebih nggak show aja. Lebih siap untuk nge-counter setup. Jujurnya, Albert memang lebih cepat juga sih nanti joinnya. Ya, dia punya Rose Gold Meteor sih. Ini yang akan membuat dia survive. Dan pertanyaannya adalah apakah nanti dia akan stick dengan adanya Rose Gold Meteor. Dia butuh Winter Crown, dia butuh Immortality. Dan kita tahu sendiri itu adalah dasar dari permainan microplay untuk jungler. Pergantian item tersebut yang nanti akan dibutuhkan. Sementara sekarang karena lane jauhnya, kebetulan Fnatic Onyx lagi kalah nih. Nah Dewa yang bakal ngedorong terus dengan super minion. Jadi mereka harus kendaliin untuk di bagian top lane. Karena kalau enggak mereka bakal kalah pushnya. Dan sudah terjawab sudah pertanyaan Lim ketika di draft pick apakah Albert menjadi top 3 jungler. Untuk the whole team play, menurut aku masih belum. Tapi untuk one by one situation, individualisme, dia tidak bisa dipungkiri adalah salah satu jungler terbaik yang ada di Indonesia. Iya, terlihat lah ya. Dari season debutnya dia juga sampai sekarang masih konsisten. Tapi lihat dari Lord yang kembali di setup, melihat cewek di bagian top lane, langsung start Lordnya. Oke, tapi nampaknya informasi dari Dewa ini, mereka masih mencari di mana Albert, di mana sosok dari cewek, nggak kelihatan di map. Di arah top lane udah nggak ada. Dan akhirnya mereka juga melihat udah ada Lord yang sudah dipegang oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Ini masih ditahan sih harusnya. Dengan permainan 3-2, lagi-lagi Dewa harus benar-benar presisi. Dan Ray, dia berada di spot yang tepat seperti yang udah melakukan. Oh tapi Albert, insting dia menuju ke seorang Rui. Di depan sana nyaris saja menuju ke belakang dan headshot ke jalan untuk pulang Rui. Winter Crown, not save the day for this time. Gak bisa menyelamatkan dia. Dan bahkan no power of retribution. Membuat para pasukan dari Fnatic harusnya bisa mendapatkan kembali Lord yang mereka pegang. Tapi cewek kali ini harus ter-take down oleh Watt dan juga Muesa. Harus dibaru tapi Lord ke-reset. Oh no, Lord ke-reset, buying time terlalu lama. Dewa kali ini bisa melakukan kontes. Karena Albert bisa melakukan defensif terhadap Lord. Dancing Lord terlalu sakit untuk dipegang oleh seorang Albert sendiri. Wah, dan ini ngebeli waktu sampai Wattnya punya ulti lagi. Sekarang Watt siap untuk nge-follow lagi dan harus hati-hati dari Albert. Oke, karena di sana Sorizo bisa stand by position. Dan langsung ada di depan sana. Dan bakal dipegang. Save the day. Albert gak bisa ngapa-ngapain. Terlalu banyak penghalang untuk Albert bisa mendapatkan Lord. Tapi nampaknya dengan adanya Rest dan juga Keyboy, mereka fokus menuju ke seorang Watt. Karena super awat dari tadi adalah penghalang Fnatic Onyx mendapatkan kemenangan. Calon pewaris tahta Raja Langit bisa mendapatkan Lordnya dan menyambung nafas dari Fnatic Onyx. Watt over positioning dan bisa langsung dipanis tadi, Be. Oh, the Way of Dragon dari Mueza udah sangat-sangat indah, sangat-sangat perfect bahkan. Jauh banget keluar dari area Lord, tapi thanks to Raze, dia menyelamatkan hari dari Fnatic Onyx dan Lord ini akan menjadi Lord yang sangat penting. Apalagi dengan 6 item rata-rata dari pemain Fnatic Onyx. Endgame bisa tercipta karena Watt masih 20 detik lagi. 20 detik yang lama untuk Dewa United. Mereka telah membuka vision, mencoba to buy time. Tapi nampaknya dengan adanya seorang Calvin United dan terbang Shadow Kill dan seorang Albert membuat termasuk dari tim Dewa. Mereka fokus dan bahkan di sana memporak-porandakan dengan Terry Slares. Berhasil mendapatkan battle wipeout. Fnatic Onyx. What the epic comeback and take the game one. Membalikan tempo adalah hal yang sangat-sangat mungkin dari Fnatic Onyx. Bahkan mentality dari Dewa United yang akan lebih goyah lagi.